Jasa menyambungkan logam atau gimana? Dan hati ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zoomers. Kali ini saya kedatangan tamu-tamu luar biasa ini. Ini kayak orang mau bertanding ini ya. Jelas Bang, sisi kanan, sisi kiri ini abu-abu itu hitam. Iya. Abang yang putih penengah gitu ya. Ada. Baik. Mungkin masih ada yang belum kenal dengan tamu-tamu saya kali ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ini Pandu siapa namanya? Pandu Gunawan, lupa ya Bang Iya, ini. Pandu Gunawan. Kadang yang paling dekat emang yang paling sering dilupakan Bang. Oke, Pandu Gunawan. Dan di sebelah kiri saya, kemarin di sesi sebelumnya saya kenalkan orang Solo. Orang Solo. Sekarang saya Kiman SH Bang. Gimana? Kiman SH, Kiman Siregar Arab. Oh, ada harapnya ya? Jadi ayah saya Siregar, mama saya Arab. Iya. Bisa aja gitu. Itu menyenangkan orang tua saya gitu. Iya. Ya, nah kalau saya marganya Cahyono. Jadi kalau yang di zamannya mengenal pelawak Cahyono ya sedikit-sedikit lah kita melucu-melucu. Oke, nah ngobrol santai kali ini ya saya sebenarnya nggak ada bahasan yang spesial, tetapi mungkin nanti kalau nggak ada tema yang spesial, justru saya penasaran. Tema spesialnya ini adalah penasaran. Penasaran apa? Kenapa mereka datang ke sini? Katanya justru mau ngajak ngobrol. Iya. Nah, makanya ya sudah. Terima kasih teman-teman semuanya mau kesini ngobrol. Nah, justru berikutnya saya mau tanya ini mau ngobrolin apa? Iya Bang. Nah, tetapi sebelum ke arah situ, jangan lupa subscribe dulu. Penggemarnya Pandu atau penggemarnya abang kita Gunawan, abang kita Kiman ini, silahkan subscribe. Ya, kita ada di Dakara TV. Dari Dakara TV. Nah, ini dari Apasco Indonesia. Apasco Indonesia. Nah, setelah udah subscribe, berikutnya kita jelasin profilnya dulu. Kalau Apasco itu Apasco? Apa sih Apasco? Apa sih? Loh kok gitu Bang? Nggak gitu ya. Jadi Apasco, dan justru ini saya datang sini sama Bang Kiman mau nanya-nanya juga mengenai bisnis yang sudah dijalankan hampir 11 tahun ini ya. Apasco ini sebenarnya adalah bengkelas khusus membuat aksesoris rumah. Jadi kalau abang butuh tralis, kanopi, pagar, yang model-model gitulah Bang ya, perbesian di rumah, itu Apasco yang bikin. Zoomers jangan pergi dulu. Ini masih inline dengan biasanya topik ngobras kita atau enggak misalnya gitu. Nah, nanti barangkali ada hubungannya ini. Biasanya kalau di ngobras kita ini seputar informasi teknologi atau soal pengadaan barang dan jasa. Nah, berarti kali ini pengadaan jasa dong kalau sama Apasco. Betul sekali, jasa emang itu jasa menyambungkan logam atau gimana? Dan hati ya Bang. Logam. Ya. Berarti kalau Anda ingin butuh jasa menyambungkan kembali hubungan yang retak ini mungkin bisa. Ya. Kayaknya hotline-nya rame nanti nih. Anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi silakan. Ya. Nah, sebelah kiri saya Bang Kiman. Iya, saya mungkin ini Bang ya, pada akhirnya jadi multi ini kita usaha kita ya. Iya, ini Bang ini bisnisnya banyak. Tapi memang sampai sekarang itu kita terus kalau dikatakan nggak galau juga lah ya. Nggak galau. Karena kita merasa galau. Oh, galau. Karena kita merasa kok anak-anak yang sekarang gitu loh ya, kok melejit cepat gitu loh bisnisnya itu. Saya tuh secara legal itu Bang, saya kan sebenarnya tamat 2021, 2002 saya udah bikin CP Global Samudra. Namanya. 2008 saya udah bikin CP Mitra Suplindo Pertanian. Nah, itu pengadaan barang, sebagian kita
produksi juga Alsintan itu kan. Udah global samudra. Itu dia. Itu luar biasa. Kata senior saya tadi itu, kau udah global samudra lagi. Kau mau ambil semua kan. Tapi emang sampai sekarang kita galau. Orang main kadang-kadang 5-10 tahun udah cepat. Kita kok masih perasaan gini-gini aja, apa ini kendalanya gitu loh Bang? Oh, jadi mungkin ini ada hubungannya dengan teknologi. Harusnya ada Bang. Yang Zoom bukan gitu loh Bang. Jadi kita perlu berbagi nih. Ya memang cerita sedikit bahwa orang lain memang taunya Zoom itu jualan komputer. Ya. Tapi sebenarnya kita pun juga udah berevolusi bahwa yang kita jual itu sebuah solution sebenarnya. Iya, betul. Jadi nggak hanya device-nya aja ya? Iya. Ada hanya device-nya aja. Karena sebenarnya kalau kita menjual hardware saja, itu akan selesai oleh teknologi itu sendiri. Karena ini kalau saya ngomong sama anak saya ya. Atau juga teman-teman di Zoom sendiri, saya bilang bahwa kita ini setiap kali menekuni sesuatu, teknologi itu harus sesuatu yang memang dipelajari. Saya ajak, ini cerita sedikit, saya ajak anak saya nonton sebuah film. Iya. Sebuah film itu perang. Nah, saya bilang itu contohnya. Tentara yang dipakai sama komandannya saat ini, sama jenderalnya saat ini adalah tentara yang menguasai teknologi. Kenapa? Karena nanti bertempurnya aja pakai drone. Iya, betul. Ya. Jadi jangan hanya mati sia-sia kita bertempur bawa pedang. Saat dulu iya, tapi berikutnya enggak. Nah, jadi kesimpulannya bahwa memang dunia apapun itu harus dikembangkan dan disandingkan dengan teknologi. Betul. Karena poin berikutnya, kalau saya ngomongin sama anak saya atau teman-teman, bahwa keajaiban dunia itu akan diselesaikan oleh teknologi. Iya. Nah, kalau di cerita agama, yang agama saya misalkan, zaman dulu ada bahwa sabda itu disampaikan sesuai kecepatan cahaya. Nah, sekarang udah ditemukan bahwa data ini ditransfer pakai media kecepatan cahaya. Iya. Serap optik itu kan. Iya. Betul. Nah, kurang lebih begitu contohnya. Iya. Nah, berikutnya akan ada itu. Iya. Banget ya. Jadi selain bahasa, teknologi itu menjadi suatu keharusan. Iya. Saya kira itu yang harus kita anggap misalnya terus pelajarin sehingga bisnis kita bisa lebih efisien gitu loh Bang. Tapi ngomong-ngomong aku juga nanti sharing-sharing lah. Ini bisnisnya banyak banget. Tukeran lah. Situ konsultasi teknologi, saya konsultasi bisnisnya. Siap. Sama ini ya. Justru saya mau konsultasi duluan Bang. Oh, konsultasi. Boleh ya? Siapa duluan ini? Mesti sweet dulu begitu. Abang dulu lah. Iya, saya sebenarnya nih gini ya. Yang pertama itu mungkin kegalauan juga akibat dari habit manusia sekarang, Bang. Pagi, siang, sore, malam, HP. Oh, iya. Abang mau butuh apa? Anak-anak kita kadang-kadang tiba-tiba udah datang aja. Ya, berarti kan saya harus ngikutin. Kalau anak saya kayak gitu, anak tetangga gitu, berarti kan semua anak kayak gitu. Ayahnya juga gitu. Kadang-kadang sekin ininya ke kamar mandi pun bawa handphone, Bang. Bawa gadget. Iya. Karena dia nggak, waktu itu harus dioptimalkan, tapi semua ada di situ. Nah, sekarang kalau kita nggak ngikutin jualan di situ sebagai pebisnis, ya kita nggak termasuk yang dicari, Bang. Iya. Jadi ini kan harus kita apa istilahnya itu ya, cari formulanya. Apa yang pas gitu loh. Ya. Barangkali abang punya solusi. Nah, berarti kan salah satu bisnisnya yang saya lihat itu kan konsultan ya. Iya. Dakara Consulting LCA Indonesia. LCA. Life Cycle Assessment Indonesia. Iya. Karena kita salah satu core bisnis kita itu kan di energi dan lingkungan. Iya. Karena pada akhirnya saya kira masalah ke depan itu orang akan selalu berbicara lingkungan. Iya. Nah, kalau gitu kamu mesti temukan gimana caranya
audit apa yang terkait dengan LCA itu bisa dilakukan sambil di kamar mandi, sambil rebahan. Kalau saya melakukan audit tapi tiba-tiba saya harus bawa kertas sekian lembar, kayaknya nggak laku lagi, Bang. Iya. Dan kalah cepet. Kita dulu kan mungkin saya masih pernah jadi surveyor itu ya. Itu pulang survei dokumennya segini, Bang. Zaman sekarang kayak udah nggak zaman itu. Iya. Itu harus diaktualisasikan dalam bentuk apa gitu, Bang? Kan Abang yang lebih pas gitu. Ya, kalau menurut saya itu harus ada diimplementasikan dalam sebuah teknologi aplikasi. Aplikasi ya? Iya, sekarang itu udah memangkas jarak, memangkas waktu. Iya. Misalnya bisa juga dengan konsep kita less paper ya. Jadi istilahnya nggak perlu pakai kertas, dia nggak perlu report, ya kan? Iya. Nah, itu memang. Apalagi kalau nanti partnernya atau mitranya itu cabangnya banyak. Iya. Saya kan sudah kebayang memang. Coba misalnya ya, saya punya klien misalnya di Kalteng atau Kaltara gitu ya. Dia ngukur tentang misalnya emisi, tapi dia input, nyampe ke kantor saya. Iya. Kan? Saya nggak perlu makan waktu, dengan cepat saya bisa proses, analisis, nyampe di dia lagi. Apalagi kan? Itu nanti pasti masalah yang kaitannya dengan efek lingkungan itu harus LCA proper misalkan udah menjadi suatu yang keharusan. Iya. Karena masa depan dunia nanti bagaimana, misalkan begitu kan. Nah, berarti harus order itu bisa setiap saat. Iya. Oh, saya pengen gini nih, bagaimana registrasi setiap saat? Iya. Kayak kita belanja setiap saat aja. Betul. Dan bisa kita update ya atau validasi setiap saat. Iya. Itu kan nyambung gitu kan. Kalau saran saya itu sih, kembangkan sebuah apps gitu. Apps ya, aplikasi ya. Ya itu memang. Jadi mengkonvert semua yang survei-survei itu dalam sebuah tools yang diselesaikan dengan genggaman tadi. Itu dia. Si bos juga enak. Si bos kan enak. Masing-masing itu pasti dia punya atasan kan. Iya. Mana hasil ininya? Ceknya gampang ya. Tinggal dia print PDF, kirim, selesai. Atau langsung dia running di situ ya kan. Muncul berapa dampak pemanasan global saya, ini segala macam kan gitu, Bang. Nah, itu yang sampai sekarang tuh masih kepikir gitu, Bang. Iya. Sehingga kalau kita jualan atau kita ketemu bos-bos juga yang sudah zaman sekarang katanya 4.0 menuju 5.0 kan, kita nggak susah lagi ceritanya. Dia langsung, udah pakai ini gitu kan. Nah, ini itu udah ketemu ide bagusnya. Iya. Nanti tinggal Abang bantu implementasinya. Oh, gitu. siap. Iya kan. Sarana prasarana kita support lah. Siap. Ya kan. Infrastrukturnya kita support. Itu dia. Kita ciptakan sebuah aplikasi yang kayak suksesor sebelumnya, bergotong royong. Itu aplikasi powerful banget itu ya. Iya. Kalau kamu apa? Ini aku juga mau nanya. Kalau tadi basisnya memang data ya, kalau konsultan itu enak masuk aplikasi, semua di sananya ada, tinggal paling cek, oke ACC segala macam. Tapi kalau saya ini kan bengkelas, Bang. Itu real bendanya ya. Kan nggak mungkin tralis cuma digambar aja kan. Harus jadi tuh dia di lapangan. Ini tiba-tiba menghayal gimana caranya ngelas jarak jauh. Gitu. Bentar, Bang, kenapa? Bisa nggak kira-kira? Aku nanya dong, kira-kira bisa nggak gitu, Bang? Kayaknya pada suatu saat tertentu bisa. Orang perang aja bisa jarak jauh sekarang kan? Iya benar. Pakai drone tadi yang saya ceritain tadi. Ya kan? Tapi kalau yang real sekarang nih teknologi apa, Bang, kira-kira yang bisa bikin mempercepat pertumbuhan bisnis lah? Khususnya ini harusnya terkait tadi. Harusnya LCA dulu. Life cycle-nya gimana? Sampai ketemu permasalahan apa yang sering menjadi hambatan atau butuh waktu atau butuh SDM yang lebih. Nah, itu yang harus bisa diselesaikan oleh teknologi. Jadi contohnya misalkan. Gimana contohnya, Bang? Konsultansi. Kan kalau misalkan ini pengalaman pribadi ya. Pesen pagar. Kan biasanya panggil dulu tukangnya. Datang bikin janji appointment. Oh, ini gambar konsultasi desain
bahan dan segala macam. Nah, referensi itu atau beberapa hal informasi awal itu untuk memangkas waktu konsultansi diselesaikan dulu sama teknologi. Sama ini mirip-mirip. Harus ada tools yang orang mendorong untuk melakukan sendiri. Oh, itu istilahnya kayak jembatan ya. Jadi needs ini nih dia masuk ke aplikasi dulu atau apalah software di dalam situ emang ya. Data-datanya Apasco langsung lihat nanti ya. Tinggal eksekusi di lapangannya tetap manusia kita. Tetap manusia. Nggak mungkin dia masang kanopi sendiri Bang. Nggak mungkin. Saya lebih seneng yang kayak gitu Bang. Iya, udah jadi. Tapi dipermudah prosesnya gitu ya. Proses dealnya dibantu oleh teknologi. Nah, dealnya sama kayak tadi. Kalau tadi misalkan yang mengaudit itu kan harus terjun ke lapangan. Jadi nggak usah nih jadinya. Tetapi kan ada proses penyampaian informasi yang mungkin lebih cepat. Betul. Misalkan, si apa namanya, sales engineer atau surveyor misalkan, pergi ke suatu lokasi, kan data itu akan tersampaikan ketika dia datang. Oh, ini nggak usah nunggu dia datang ke kantor. Iya, formnya pakai ini. Jadi ini kecepatan berarti Bang ya? Kecepatan. Nah, bayangan saya lain lagi kan misalkan gini, kayak yang kita pesen baju aja udah disediain berapa ukuran, lebar dada, panjang lengan dan segala macam, tinggal isi kan. Sampai nanti menemukan suatu ukuran yang mendekati. Kalau orang bikin jendela ukurannya segini, itu berarti kedalamannya harus segini, misalkan ya. Oke. Ukuran itu sih memang ya harus jadi parameter emang ya. Jadi parameter. Jadi orang membeli pun tahu dia. Punya setidak-tidaknya dengan cepat dia tahu estimasi budget itu sekian ya. Itu poin yang aku catat ya Bang ya. Jadi orang yang mengestimasi awal dia nggak ngerti apa-apa nih. Dikasih info-info kita, dia pilih-pilih. Ini. Itu cakep juga teknologi buat kayak gitu. Kemudian estimasi budget sekian, baru punya katalog desain. Punya katalog desainnya kayak gimana nih? Mungkin kalau ukuran segini, desainnya begini, harga jadi berapa? Ini kan gitu maksudnya. Jadi sisi yang dimasukkan teknologi itu memang tetap intinya data di situ Bang ya, yang kita florkan ke calon konsumen ini. Betul. Jadi ketika mereka beli di link, nggak buta-buta banget jadinya Bang ya. Berikutnya kan istilahnya sekarang itu ada AI, Artificial Intelligence. Itu gimana masuknya Bang kira-kira Bang? Nanti berikutnya kan bisa diinventarisir. Setiap orang mau order ke kamu, biasanya pertanyaannya apa sih? Jawabannya apa sih? Nanti berikutnya kamu tidur itu orderan nyampe. Karena yang menjawab mesin. Karena ketika orang tanya begini, jawabannya begini. Lama-lama begitu kan? Kita menghayal, teknologi emang harus menghayal. Nah, berikutnya kalau menyelesaikan kegalauan tadi memang. Ini saya juga sering di internal bilang bahwa kadang-kadang kita itu terus maju, tapi kenapa kita ini ketinggalan? Jadi maju ya Bang, tapi ketinggalan. Kalau dibilang pekerja keras, kayaknya kita udah bekerja keras Bang. Kalau dibilang ulet, kayaknya kita ulet juga. Cuma memang orang pakai teknologi nggak bisa kita lawan. Jadi lebih cepat. Kita jadinya sama kayak tadi, sama-sama maju. Cuma kita kecepatannya jauh. Dia maju dengan kecepatan 200 km per jam. Kita 100 km. Jadi analoginya kalau ada lomba sprint lari. Kita lomba itu kan kita melari maju kan. Tapi kita kalah. Karena ada yang lebih cepat. Cuman maksudnya kalau di dunia bisnis memang kaitannya sama teknologi adalah tadi bahwa ketika kita itu punya kecepatan fisik atau investasi yang lain, yang nggak boleh dilupakan adalah visi ke depan yang bersandingan dengan teknologi. Tetap harus sandingannya teknologi Bang. Betul. Sekarang berarti ada ini Bang ya, gitu. kalau kita bisa ambil, ini sorry Bang, ambil kesimpulan sedikit. Memang mau nggak mau, like or dislike, memang kita harus menguasai teknologi. Apapun pekerjaannya itu. Cuma pertanyaannya nih Bang, biayanya gimana? Kita ini kan juga bukan pebisnis yang hebat.
Oh. Nah, biayanya tinggi nggak? Itu yang beratnya kan? Iya, betul. Memang atau bisa nggak diakalin dengan abang yang sudah punya, kita nempel di pinggir-pinggir, kolaborasi, bisnis kita jalan, tapi biayanya murah meriah kan gitu. Iya. Kan kita datang ke sini dalam rangka itu juga, Bang. Iya. BTL, Bang, BTL. Harga persahabatan. Ini orang Solo tapi Medanian ya. Bukan Solo kali, lebih jauh lagi ini. Oslo ini. Aduh. Bagus, tapi pertanyaannya bagus. Iya. Oke. Kita berbisnis dulu ya kan? Iya. Enggak kan, udah ada contohnya. Apa? Ada slotnya khusus ya, Bang. Special price. Ya, ada contohnya. Iya. Kalau orang Batak pun bisa diatur itu. Bisa dikondisikan. Iya. Tapi memang betul bahwa khususnya di Indonesia ya. Menurut saya investasi teknologi itu memang mahal. Mahal ya, Bang ya? Masih mahal. Masih mahal. Investasi teknologi itu masih mahal. Nah, itu solusinya gimana? Kalau menurut saya ya kita bersinergi. Gotong royong itu tadi. Iya. Soalnya founder negara kita udah bilang gitu ya, gotong royong itu. Iya. Kan kekuatan Indonesia sebenarnya itu. Iya. Nah, kita harus membudayakan gotong royong. Iya. Nah, karena dengan gotong royong itu juga akan menyentuh ke masyarakat. Iya. Jadi sebuah teknologi yang akan terpakai itu yang memang memberikan solusi buat masyarakat. Semakin kita bergotong royong sebenarnya banyak hal yang bisa dianalisa sehingga menjadi sebuah suatu konversi yang disukai oleh masyarakat tadi. Oke. Bisa jadi jawaban masalah-masalah yang ada. Iya, betul. Benar. Jadi investasi dari rupiahnya bisa dipotong-potong karena kita bersinergi. Contohnya misalnya gini. Oh, nanti kalau ngembangin aplikasi kemana? Nah, bisa kita konsultasi sama tim kita. Kalau sudah terjadi aplikasi itu gimana? Saya nggak punya server. Iya gitu. Bener. Bisa ditaruh di server kita. Kita ini ada, ini ada Top Cloud. Oh, ini servernya nih, Bang ya? Iya, jadi kita ada unit usaha yang bisnisnya itu cloud. Jadi salah satu poinnya infrastruktur as a services. Jadi kalau Anda semuanya nggak punya server, mau beli nggak punya kemampuan dana yang besar untuk membeli server, bagaimana caranya? Ya menyewa aja. Nah, kita nanti punya layanan itu poinnya di kecepatan ya, Bang ya? Iya. Kan gini, jangan pula nanti ngirim data dari Kaltara udah nyampe yang manual, yang teknologi belum nyampe gitu. Kan itu sering mikir kan, lemot dia tuh ngirim datanya. Iya. Nah, itu butuh server itu, Bang ya? Iya, memang banyak kritik. Aplikasi udah diwajibkan, begitu dibuka lemot lagi. Itu kejadiannya banyak. Iya. Atau misalnya marah dia, udah terkirim, belum. Itu jangan diharapkan solusi, malah sumber masalah baru. Iya. Sebenarnya ada benefit dengan fasilitas infrastruktur as services itu ya. Benefitnya apa? Ya, yang jelas ya Anda sekalian tidak harus berinvestasi. Oke. Jadi pengembangannya bisa dilakukan sesuai bertahap. Iya. Jadi contohnya misalnya begini. Oh, saat awal butuhnya spesifikasi yang sekian. Iya, betul, Bang. Misalkan storage. Iya. Oh, sekarang prediksinya 100 giga misalnya. Ya, Anda sewa 100 giga aja. Nah, ketika memorinya juga sama, memorinya butuhnya 2 giga. Nah, kan urusan secara fisik hardware-nya itu urusan kami. Iya, betul. Nah, ketika Anda, saya butuh space lebih banyak, kamu tinggal tambahin aja. Oke. Tinggal kalau ditambahin sekian harganya berapa, tambahin sekian harganya berapa, gitu.
Itu sama, kita pun berusaha mengkonvert dalam sebuah teknologi itu begitu. Mengatasi para pelaku usaha lain ketika punya kesulitan seperti itu. Kan sekarang nanti itu dikonvert ke sebuah teknologi. Cara bayarnya gimana? Udah pakai teknologi juga. Keamanannya banyak ya sebenarnya ya Bang ya. Bener. Dan kayaknya generasi ke depan ini pengennya yang gampang-gampang gitu aja Bang ya. Iya. Klik-klik-klik. Gitu makanya ya, kalau dulu zamannya bapak saya takut ketinggalan dompet. Kalau sekarang takut ketinggalan handphone. Bukan hal-hal yang negatif. Karena dompet dia udah di HP ya. Dompet dia udah di HP. Bener. Iya. Waduh. Handphone lupa. Foto mantan saya di situ kan gitu kan. Kalau sekarang di dompet nggak ada, semuanya di handphone. Kadang ada yang diselotip juga tuh sidik jari belakangnya Bang. Biar nggak pas tidur ditempelin di sana. Pengalaman pribadi kayaknya. Kebuka semua. Iya, karena bukanya sekarang pakai sidik jari ya. Iya. Jadi impiannya adalah bagaimana kamu memfasilitasi calon pelanggan order pagar, order kanopi sambil rebahan. Iya. Not catat dulu langsung ya. Iya, gitu. Betul. Nah, soal tadi misalkan ada kesulitan ya kita gotong royong aja. Siap. Nah, ini menarik ini Bang. Menarik. Idenya ini kita udah dapat ya. Dari sisi biaya udah tercapture bisa lebih optimal, ya kan? Karena kita gotong royong. Iya. Nah, tinggal nextnya mudah-mudahan kita bisa eksekusi Bang ya. Iya. Siapa tahu kalau kolaborasinya bisa menyatukan. Bisa. Harus. Iya kan? Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri kayak gini. Iya, berat kayaknya. Karena yang punya server Abang ini. Nanti jadi kita pakai server kita yang nggak ada, lemot lagi. Iya. Aslinya udah nyampe datanya. Ininya belum. Yang ini belum terkirim. Iya. Berarti idenya kita nanti bikin super aplikasi yang ramah lingkungan gitu ya. Super aplikasi yang cepat dan ramah lingkungan. Gitu ya. Iya. Karena terkait dengan LCA tadi. Iya. Nggak mau Bang. Kita konsen di lingkungan Bang. Iya. Karena kita harus wariskan lingkungan kita ini kepada anak cucu kita Bang. Iya. Keren itu. Boleh Bang. Berarti bikin elektronik bengkel. Kayak gimana itu? Hah? Kayaknya harus dibahas lagi nih. Iya. Elektronik bengkel. Gak apa-apa Bang, sering-sering aja kita ketemu. Oke. Nah ini elektronik bengkel. Kalian penasaran ya? Iya. Penasaran. Kalau kalian penasaran, jangan lupa subscribe dulu. Biar nanti di saat saya lanjut ngobrol-ngobrol ini nggak sengaja tadi ini ada ide-ide keren kayaknya. Yang tadi belum saya catat tuh elektronik bengkel Bang. Kayaknya tapi bagus ya nanti itu Bang. Bagus. Nanti kapan-kapan kayaknya saya mesti main ke bengkelnya. Boleh. Iya. Dilihat aja langsung apa masalahnya, bisa jadi rupiah ya Bang ya. Masalahmu rupiah. Oh berarti saya nggak boleh sendiri. LCA-nya harus datang. Siap. Diakses kalau itu Bang. Oh nggak apa-apa, asesmen gratis. Bahaya dari itu. Nggak, barangkali ini akan menjadi contoh buat teman-teman yang lain, sobat-sobat Zoomers atau sobatnya Apasco ya, sobat Dakara. Ya. Barangkali. Kan di Dakara juga itu Bang, salah satunya. Kita kan ada Dakara Kopi Bang. Nah, jadi harus Dakara ada di Kopi sini. Itu gimana caranya? Kita lagi santai, smoking, bisa pesan kopi. Kan smoking tanpa kopi nggak enak Bang. Iya kan? Ide-ide bagus. Iya, tapi gimana caranya sambil ngopi, belum habis sebatang, udah datang kopinya. Iya. Kan Dakar harus bisa biar lebih visioner ya. Iya. Tadi itu udah tepat. Jadi daripada dia telepon, Dakar ini klik aja. Tapi memang ngomong-ngomong visioner itu selain bahwa kenapa kita biar nggak ketinggalan. Itu salah satunya selain kecepatan secara fisik harus punya visi. Iya, harus punya visi. Iya. Visinya harus loncat memang. Iya, harus gitu. Ini yang nggak semua orang bisa Bang ya kayak gitu ya. Iya, jadi kita harus memacu beautiful mind kita. Nah, kalau di daerah kafe sambil seruput gitu aja. Boleh. Nggak tahu kalau di bengkel sambil ngapain ya.
tutup kuping, berisik itu soalnya. Ya, tapi tadi visinya udah bagus. Iya. Luar biasa banget. Oke. Yaitu bengkel hati. Oh, itu mah luar biasa banget. Iya, tadi aku, aduh. Jadi dia mau nyelesain hatinya, dia pencet elektronik bengkel ya bang ya. Hati dan hubungan. Sampai urusan bengkel hati. Iya. Keren ya. Ya kan? Keren, itu ngelasnya pakai apa ya? Nanti ada hubungan saya retak. Gampang. Iya, ke bengkel hati ya. Ke bengkel hati. Kalau rumah tangga retak gimana? Bisa juga bang. Bengkel juga. Bengkel rumah tangga ya. Bengkel rumah tangga. Entah kayak gimana. Ini keren loh. Bengkel kopi punya bisa bang. Bengkel kopi ya. Bengkel kopi. Bengkel perut juga ya. Bengkel usus ya. Kalau lapar di situ ya. Iya. Cocok juga. Sekalian deh nanti join bengkel komputer di situ. Bengkel komputer. Ya. Pas itu. Iya. Bengkel komputer ya. Iya. Iya kan? Keren. Bengkel printer macam-macam ya. Oke. Bisa jadi banyak sebenarnya. Banyak ya. Banyak. Kita bikin platformnya. Siap. Nah, ini yang saya suka kan. Tapi dari bengkel besi dulu ya. Ya. Oke. Yang kita ada masalahnya berarti dulu ya. kita lanjutkan nanti di bener yang bengkelnya dulu bang ya. Iya. Biar kita simpan dulu yang lain biar penasaran. Oke. Ya, barangkali langsung akan ada calon investor yang datang ke sini. Telepon saya. Kalau ke toko Zoom juga bisa. Nanti cek nomor teleponnya di deskripsi di bawah ini. Iya. Ya. Tergantung kalian lebih dekat sama siapa. Kalau dekat sama Apasco, ke medsosnya apa? Apasco Indonesia. Apasco Indonesia. Di IG, di YouTube juga. Oke. Cari ya. TikTok juga ada. TikTok juga lu. Kalau soal TikTok gue ketinggalan. Iya. Gue biasanya taktik bukan TikTok. Banyak taktik ya. Kalau Dakara apa? Kalau Dakara sebenarnya kita agak banyak bang. Kalau mau Dakara Consulting boleh, Dakara Kopi juga boleh. Kita juga udah buat Dakara Business Institute. Karena tadi namanya awalnya aja cita-citanya Global Samudra. Global Samudra bang. Samudra mana aja. Cuma bagus bang itu. Walaupun kayak gitu, tapi kita merasa kok masih lambat gitu loh bang ya kan? Iya. Kau di gunung, bukan di laut. Kenapa kau bikin Global Samudra? Bisa jadi kamu harus ada bisnis kapal pesiar kayaknya. Kau sainginlah Marco Polo itu. Betul. Oke ya. Oke bang. Kalian yang ya. Iya. Kita udah inspiring banget ini. Thank you juga teman-teman udah datang. Sering-sering datang ini. Siap bang. Karena kayaknya waktu yang cepat ini kita klik kayak dong. Klik ya. Kita gantian lah kalau nggak ganti-gantian ya. Siap. Kalau di sini kopinya kopi kita. Ya. Sorry bang, tadi lupa harusnya bawa kopi Dakar. Oke. Ya, besok bawa kopi Dakar. Harus dong. Besok karyanya Pasco taruh di sini. Gede bang. Pager gimana taruh? Enggak, bikinnya kecil-kecil juga apa? Alis romantikus gitu ya. Berarti harus ada produk, misalkan kayak ide saya kemarin. Oleh-oleh ya bang ya? Oleh-oleh. Iya, bikin apa namanya? Souvenir. Kujang kayak gitu di bawah sini. Iya. Hasil ngelas. Oleh-oleh. Ya. Oke. Jangan lupa sekali lagi subscribe kalau kalian pengen tahu kita mau ngobrolin apa lagi. Siap. Ya. Nah, kalau dirasa ini asik, share juga ke teman kalian, atau ada info-info yang ini idenya bagus juga ini. Kasih komen gitu bang. Kasih komen, nggak apa-apa, beradu kecepatan mengembangkan ide nggak apa-apa. Betul. Kita fair-fairan aja ya. Atau tadi ide kita ada yang belum sempurna, pingin nambahin ya bang ya? Oh iya. Bagusnya gini nih. Datang ke sini. Siapa tahu bisa ikut ngobrol sama kita ya kan? Temannya Dakara, temannya Apasco datang ke sini nggak apa-apa. Sekalian mau jadi investor tadi boleh. Iya. Ya, kita gotong royong aja. Siap. Oke, terima kasih kalian udah menyaksikan
channel Toko Zoom Official, dan jangan lupa tadi sekali lagi bunyikan loncengnya, pasang jempolnya, share ke teman kalian. Jangan bosan-bosan ikutin video kita selanjutnya. Siap. Oke? Sip. Cukup ya? Cukup Bang, cukup dulu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Toko Zoom Official. Ya.